Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah praktikum optimasi proses menggunakan software CAMCAD. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang simulasi dari studi kasus, yaitu mempelajari tentang perubahan satu variabel terhadap variabel yang lain dalam suatu proses. Kemudian nanti kita juga akan membahas fitur optimization yang ada di dalam CAMCAD. Nah, nanti di dalam CAMCAD itu tersebut kita bisa, misalkan kita ingin distilasi seperti itu, distilasi kita ingin fraksi dari distilatnya kita tentukan sekian, tapi kita tidak tahu kondisi operasinya yang tepat untuk mencapai fraksi yang kita ingin itu berapa, kita nggak tahu. Nah, dari situ nanti kita bisa manfaatkan fitur yang ada di CAMCAD agar CAMCAD yang menghitungkan, kita hanya menginputkan objective function yang kita mau, seperti itu. Oke, di sini kita akan mulai dulu. Jadi nanti akan kita pelajari ada dua ya. Pertama adalah kita belajar tentang studi kasus, yaitu pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel yang lain. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan optimasi prosesnya seperti itu. Oke, di sini saya mempunyai flowsheet dari sistem ekstraksi ya, liquid extraction ya. Di sini komponen yang saya pakai itu adalah ada aseton, kemudian benzen dan air, di mana feednya nanti terdiri dari air dan aseton. Nah, di sini aseton itu sebagai zat terlarut ya. Aseton ini dia larut pada air dan juga larut pada benzen. Maka nanti kita untuk mengambil aseton ini kita akan menggunakan benzen sebagai solvent seperti itu. Oke. Nah, di sini fluid package yang saya pakai adalah NaCl. Nah, di sini kalau kita menggunakan liquid extraction, jangan lupa di sini kita memilih yang vapor liquid solid equilibria. Jadi jangan dipilih yang hanya vapor liquid solid, karena kalau vapor liquid solid nanti liquid equilibrianya tidak akan terhitung. Padahal misalkan kita punya minyak dan air, dia itu tidak saling campur atau immiscible ya. Nah, maka di situ terbentuk kesetimbangan yang baru dari zat yang terlarut yang ada di situ. Oke, seperti itu. Kemudian di sini saya pakai correction factornya menggunakan SRK ya, menggunakan SRK. Nah, di sini nanti di sini ketika Anda klik pada awal pemilihan fluid package, maka di sini nanti akan ada satu kosong ya, kotaknya 01, yaitu antara aseton dengan benzen seperti itu. Aseton dengan benzen, karena belum ada nilai binary interaction parameternya dari sisi LLE seperti itu. Nah, kalau itu nggak ada, nanti Anda harus melakukan regresi pada fitur thermophysical ini. Anda pilih regress BIP, kemudian pilih yang regress from unifact VLE seperti itu. Di sini Anda pilih yang regress all missing BIP, kemudian klik OK dan tunggu sampai hasilnya keluar. Nanti kalau ada misalkan pilihan milih antara satu itu akan dimasukkan ke dalam simulasi atau enggak, maka Anda pilih yang satu dimasukkan ke dalam simulasi. Karena nanti kalau Anda pilih yang enggak, maka percuma Anda melakukan regresi karena tidak akan dipakai di simulasi Anda seperti itu. Tinggal di OK aja nanti seperti ini. Oke, nanti kalau sudah keluar, nanti Anda cek di sini, pastikan di bagian sini. Nah, di parameter set 1 ini nilai BIP-nya untuk semua pasangan itu sudah ada. Jadi di sini ada 3, ada aseton dengan benzen, aseton dengan air, kemudian juga ada benzen dengan air. Ini penting karena kalau nanti Anda tidak melakukan setting BIP, maka nanti nilainya akan dianggap sebagai larutan ideal. Anda sudah mengetahui sendiri bagaimana perilaku larutan ideal dibandingkan dengan larutan nyata, seperti dari perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan baik secara manual maupun kita kemarin sudah pernah praktek juga seperti itu. Oke. Nah, di sini yang saya gunakan di sebagai kolom ekstraksinya, di sini ada di bagian separator. Anda bisa menjumpai liquid extraction di sini. Anda drag ke sini, kemudian Anda buat flowsheet seperti yang ada di BFD ini. Oke. Nah, kemudian inputkan nilai dari feed-nya. Kita inputkan di sini. Suhunya itu adalah 25, kemudian kita punya tekanannya ada 101,3, kemudian laju alirnya untuk masing-masing komponen, asetonnya itu 5 kmol, sedangkan airnya adalah 10 kmol. Oke, untuk benzennya sendiri ini saya gunakan mulai dari 3 dulu ya, mulai dari 3 kmol seperti itu. Oke, nah untuk spesifikasi kolomnya sendiri, kolomnya ini terdiri dari 20 stage ya, dimana tekanannya kita asumsikan tekanan
isobarik, jadi tidak ada pressure drop. Kita asumsikan pressure dropnya 0. Nah, di sini feed tray-nya ya, feed tray-nya ini untuk stream nomor 1 atau aliran nomor 1 itu masuk pada tray nomor 1, yaitu paling atas. Kemudian stream nomor 2 ini minyaknya solvent atau si benzen tadi masuk pada stream nomor 20 seperti ini. Ini kenapa kok dia masuk di atas dan masuk di bawah? Karena menurut dari sifat spesifik gravitinya sendiri, air itu memiliki spesifik gravity yang lebih tinggi daripada benzen. Jadi kalau dia masuk dari atas itu otomatis akan turun ke bawah. Nah, ini kalau dia masuk ke bawah, dia tidak mungkin naik ke atas, jadi langsung keluar di bawah sini, sehingga nanti tidak terjadi kontak antara dua liquid tersebut. Maka kita harus juga mempertimbangkan nilai dari density atau specific gravity dari masing-masing komponen yang terlibat dalam simulasi atau dalam proses tersebut. Ya, seperti itu perlu dipertimbangkan. Oke. Kemudian kita klik OK seperti ini dan kita coba run ya. Kita run di sini. Nah, ini ternyata dia nggak konvergen. Nggak konvergen ini ada beberapa penyebab. Kemungkinan yang pertama mungkin solventnya kurang tinggi nilainya seperti itu. Nah, ini berarti kita bisa rubah ya, bisa rubah. Kita rubah nilai solventnya, misalkan kita jadikan dia 10 seperti itu. Ini saya flash, kemudian saya run ulang. Oke, ini sudah konvergen ya, sudah konvergen, run finish. Kita cek di sini di bagian stream nomor 4, ini pasti isinya nanti adalah air, seperti itu. Air dengan sedikit aseton, mungkin ada campuran benzen, karena disitu terjadi kesetimbangan liquid-liquid. Oke, paling banyak ini isinya adalah air, kemudian di atas kita cek isinya paling banyak adalah campuran antara aseton dengan benzen, dengan sedikit air. Kenapa masih ada air? Karena air itu membentuk kesetimbangan tersendiri dengan benzen maupun aseton. Ingat, aseton dia itu larut di benzen dan di air, sehingga masih ada interaksi antara aseton dengan air, walaupun sifat dari benzen dia itu immiscible ya, bukan partial immiscible tapi fully immiscible dengan air seperti itu. Tapi di situ kita memiliki zat lain yang namanya aseton seperti itu. Oke, jadi kita dapatkan di sini ya, kita dapatkan di sini. Nah, ini proses simulasi kita ini sudah berhasil. Jadi kita berhasil merecovery aseton di produk atas. Nah, ini sayangnya kalau kita memakai proses ekstraksi, ini setelah ekstraksi kita harus melakukan atau menambahkan proses distilasi di sini, karena kita tidak mungkin langsung memisahkan atau menjual aseton yang masih ada kandungan benzennya. Di sini sendiri kandungan asetonnya dari persen mol. Ini kalau kita lihat asetonnya hanya sekitar 0,328 ya, 0,328 atau sekitar 32,8% dari campuran tersebut. Kalau kita ingin memurnikan asetonnya ini, kita harus menambahkan proses distilasi. Itulah kenapa ekstraksi itu sebenarnya menjadi proses pemisahan yang kurang disukai di industri, karena memang stepnya itu harus ditambahkan dengan alat purifikasi yang lain, tidak bisa langsung mendapatkan zat yang murni di situ seperti itu. Oke, nah kita selanjutnya akan mencoba mempelajari pengaruh rate-nya solvent di sini, rate-nya solvent terhadap kualitas atau fraksi dari aseton yang berhasil direcovery. Jadi misalkan kalau tadi kita inputkan di sini adalah 10 kmol ya, 10 kmol. Nah, nanti kita akan coba misalkan kita rubah mulai dari 5 kmol, 6 kmol, 7 kmol, 8 kmol. Nah, itu fraksi aseton yang ada di aliran 3 itu nanti pengaruhnya seperti apa? Apakah kalau solventnya kita tambah, dia fraksinya semakin kecil atau fraksinya semakin besar seperti itu. Nah, di sini kita tidak perlu mengganti di sini satu persatu ya. Sebenarnya juga bisa sih kalau kita mengganti satu persatu seperti ini ya. Misalkan saya ganti rate-nya jadi 8, kemudian saya run ulang seperti itu. Nah, run ulang di sini nanti hasilnya di sini berapa, kita tulis satu persatu, itu bisa satu persatu. Tapi nanti akan memakan waktu. Nah, di sini di ChemCAD kita memiliki fitur yang namanya sensitivity study. Nah, sensitivity study ini kita bisa gunakan untuk melakukan atau melihat pengaruh dari perubahan satu variabel terhadap variabel yang lain. Di sini saya sudah buat ya. Di sini saya punya apa namanya? Atau kita buat ulang dari awal aja. Di sini new analysis ya. Nah, di sini misalkan kita akan tadi ingin tahu pengaruh dari perubahan rate solvent di dua ini atau rate benzen terhadap fraksi aseton yang terikut di aliran 3 seperti itu. Jadi kita misalkan inputkan ya di sini pengaruh rate solvent gitu, oke. Nah, di sini nanti Anda akan masuk di sini. Di sini ada beberapa
jenis tab ya. Di sini ada adjusting, ada recording. Ini harus dibedakan. Adjusting ini adalah variabel yang Anda mainkan. Artinya apa? Variabel yang nilainya akan kita rubah-rubah seperti itu. Akan kita rubah-rubah. Nah, di sini yang akan kita rubah apa? Yang kita rubah adalah laju alir dari stream 2 atau dari aliran 2. Maka di sini ada pilihan equipment sama stream, kita pilih yang stream seperti itu. Nah, di sini kita isikan ID-nya berapa? ID-nya di aliran 2. Oke, variabel yang mau kita rubah apa? Yang kita rubah adalah total mole rate di sini. Total mole rate komponennya, karena di sini total mole rate, maka komponennya tidak mungkin kita pilih. Karena apa? Komponennya ini kan namanya total, berarti dari semuanya ini. Nah, kecuali kalau kita misalkan pilih di sini ada komponen mole rate, baru di sini nanti kita variasikan di sini komponen mole rate-nya berapa, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita pilih yang total mole rate. Oke, variabel unitnya kita pilih sesuai mole rate di sini. Oke. Nah, di sini kita pilih ya solvent rate, kita kasih nama. Oke, solvent rate. Nah, di sini ada isian ya yang diminta rate dari solvent tersebut mau divariasikan dari berapa sampai berapa gitu ya. Nah, misalkan kita mulai dari 4 sampai 10 dengan berapa equal step. Nah, equal step itu artinya gini, misalkan dari 4 sama 10 ini mau kita bagi jadi berapa titik seperti itu. Misalkan kita mau 10 titik, berarti nanti dari 4 sama 10 itu dibagi 10 titik. Berarti 6 per 10. Jadi kenaikan setiap 0,6 ya. Setiap kenaikan 0,6 kilomol solvent itu akan dihitung pengaruhnya terhadap fraksi mol dari aseton yang ada di aliran 3 seperti itu. Nah, di sini misalkan kita isikan 6 ya, biar nanti isiannya itu gampang. Jadi mulai dari 4, 5, 6, 7 seperti itu. Kita isikan 6. Nah, kemudian di sini ada recording. Recording ini adalah variabel yang mau kita lihat. Variabel yang mau kita lihat nilainya setelah adjusting variabelnya berubah. Jadi misalkan kalau di sini tadi rate solventnya berubah ya, misalkan dari 4 menjadi 5 seperti itu. Nah, di sini yang mau kita lihat variabel apa? Variabel apa? Jadi kita lihat, tadi kan mau kita lihat adalah variabel dari mol fraksi yang ada di aliran 3, mol fraksinya aseton ya. Berarti di sini kita pilih stream, bukan Wigman. Kita pilih stream atau aliran T3 sini, kita cek di sini ada komponen mole rate ya, ada komponen mole rate, ada komponen mole fraction juga ada. Kita pilih komponen mole fraction di sini. Kemudian komponen mole fractionnya siapa? Ini karena komponen, maka otomatis komponennya harus kita pilih di sini. Punyanya aseton ya, punyanya aseton. Karena di sini variabel unitnya nggak perlu kita isi ya, karena mol fraksi atau fraksi itu tidak punya yang namanya satuan. Kalau kita cek di sini itu adalah variabel yang punya satuan semua. Jadi kalau fraksi jangan kamu pilih mole rate ya, karena memang fraksi tidak punya satuan seperti itu. Oke, tapi kalau misalkan di sini kita pilih rate atau pilih suhu, maka variabel unitnya kita sesuaikan dengan satuan dari variabel yang kita pilih seperti itu. Di sini kita isi fraksi aseton, kita isi ya, variabel ini kita kasih nama. Oke, kita klik oke. Nah, tidak terjadi apa-apa karena belum kita run. Ya, di sini kita run sensitivity tadi, pengaruh rate solventnya kita run. Di sini ada run all ya, kita run. Nah, di sini nanti akan mulai menghitung ya dari step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6 sampai penuh hijau semua. Oke. Nah, di sini sudah run finish, berarti dia sudah di-run mulai dari 4 sampai 10 dengan 6 step seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, ini dibaca ya pertanyaannya, jangan hanya diklik yes atau no. Ini dibaca ya, dibaca seperti surat cinta dari pacarmu itu ya. Ini harus dibaca seperti itu. Jangan hanya diklik yes sama no. Dibiasakan untuk membaca. Oke. Nih, coba dilihat apa artinya ini. Artinya adalah apakah Anda ingin mereset ya, proses data ke keadaan awalnya dia. Nah, pertanyaannya seperti itu ya. Jawab yes, kalau yes berarti dikembalikan lagi simulasi kita ke kondisi di mana settingan awal kita tadi rate-nya adalah 4 seperti itu. Kalau no, maka dia akan kita sama ChemCAD akan dipilihkan variabel dari perhitungan terakhir ini. Jadi variabelnya di set di 10 seperti itu. Nah, kita set yes saja biar nanti kita tahu perbedaannya. Oke. Nah, di sini run-nya kita lihat ya, kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa plot result di sini.
Nah, di sini ada sumbu Y-nya, kita pilih fraksi asetonnya, sumbu X-nya kita pilih solvent rate-nya. Kita klik OK di sini. Nah, di sini kita cek. Nah, jadi di sini ini rate-nya kalau kita perhatikan ya, solvent rate-nya kalau rate-nya dia naik di sini ya, kita perhatikan. Ternyata nilai dari fraksi molnya atau fraksi asetonnya tuh turun. Nah, di sini kalau di saya itu dia muncul di Excel laporannya ya, nanti kalian juga bisa mengeluarkan reportnya di Excel. Di sini misalkan flow rate dari solventnya itu 4 ya. Nah, di sini turun, ternyata turun seperti itu. Nah, di sini Anda bisa mengeluarkan reportnya di Excel. Ini keuntungannya adalah Anda bisa membuat grafik yang lebih bagus daripada tampilan yang ada di CAMCAD seperti ini. Kalau kita lihat di CAMCAD ini tampilannya kan seperti ini ya. Anda tidak bisa melakukan editing dari gambar yang ada di sini. Tapi kalau Anda mengeluarkan reportnya di Excel, Anda bisa melakukan plot manual di sini. Nanti grafiknya Anda bisa buat dengan lebih bagus seperti itu. Itu keuntungannya kalau Anda mengeluarkan reportnya di Excel. Jadi pengaruhnya ini kalau kita lihat di sini, kalau solventnya naik, rate-nya ternyata fraksinya tuh turun di sini, kita perhatikan. Nah, seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di sini dia membentuk kesetimbangan liquid. Jadi semakin besar solvent itu belum tentu dia semakin optimal seperti itu. Oke. Nah, itu kasus yang pertama. Jadi kita bisa melihat pengaruh variabel perubahan variabel satu terhadap variabel yang lain. Di sini yang kita pelajari adalah pengaruh perubahan rate solvent terhadap fraksi aseton yang ada di aliran 3. Atau yang berhasil kita recovery dengan benzen tadi di sini, ya. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di yang kedua. Di yang kedua kita akan menggunakan fitur optimasi, fitur optimasi yang ada di CAMCAD. Nah, di sini kan fitur ekstraksi atau proses ekstraksi itu kita maunya aseton yang ada di aliran satu ini bisa terambil semua gitu kan, maunya seperti itu ya, bisa terambil semua dengan menggunakan benzen seminimum mungkin atau benzennya seoptimal mungkin berapa nilainya seperti itu. Nah, ini pertanyaan seperti itu kita bisa langsung menjawabnya, dengan menggunakan fitur optimasi yang ada di sini, optimization yang ada di sini. Oke, nah ini kita coba buat new, kita buat new di sini. Oke, kita buat new, silakan Anda ketik di sini namanya misalkan rate solvent ekstraksi ya. Oke, di save. Nah, di sini nanti Anda akan muncul tampilan define objective function. Define objective function ini harus kita isi dulu ya. Artinya apa? Objective functionnya itu adalah tujuan akhir kita, objective functionnya tujuan akhir kita dari variabel mana yang mau kita inginkan nilainya dalam keadaan tertentu. Nah, kita tadi kan pinginnya di aliran 3 ini, oke, atau di aliran 4 ini, jumlah dari asetonnya itu tertentu. Tertentunya berapa? Kita bisa pilih dia minimize atau maximize. Di aliran 3 ini otomatis karena dia di recovery dengan menggunakan benzen, maka kandungan asetonnya di sini harus maximize atau maksimum. Kalau di aliran 4 dia si minimum mungkin. Kita coba, kalau yang pertama tadi kan kita memanfaatkan di aliran 3 ini ya. Nah, untuk yang objective function ini kita coba di aliran 4 ya. Dengan 4 di stream ini kita pilih nomor 4. Kita pilih nomor 4. Nah, kita isi di sini aseton stream 4 ya. Object name-nya adalah aseton in raffinate ya. Oke. Nah, di string 4 itu nilai asetonnya kan kita menginginkan dia minimum. Nah, berarti di sini variabelnya kita pilih komponen mol rate ya, komponen mol rate dari yang namanya aseton ya. Di sini kita pilih mol karena satuannya di sini adalah mol, maka di sini kita pilih mol satuannya. Oke. Kita pingin dia minimum atau maksimum. Di stream nomor 4 pinginnya adalah minimum ya, minimum. Jadi kita sebisa mungkin mendapatkan air murni di sini. Keinginan kita seperti itu. Oke. Kita klik OK di sini. Nah, objective function sudah kita definisikan. Nah, kita sekarang mendefinisikan independent variable. Independent variable di sini adalah variabel yang mau kita rubah nilainya agar kita bisa mencapai objective function-nya seperti itu. Oke.
Nah, di sini kita klik objek independent variabelnya. Di sini kita pilih apa tadi? Kita pilih aliran 2 ini ya. Aliran 2 ini, stream nomor 2 ini. Stream nomor 2 ini kita pilih rate-nya ya, rate dari benzennya. Oke, jadi di sini total no rate ya, komponennya nggak ada, variabel name-nya kita isi solvent rate ya, inisialnya misalkan kita tadi isiannya adalah kita isi misalkan 4 tadi. Oke, seperti itu. Kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kita tinggal klik perform optimization. Nah, di sini nanti akan dihitungkan sendiri oleh Gambit, kita tinggal nunggu hasilnya aja sampai dia konvergen seperti itu. Nah, ini masih dihitung, kita tunggu sebentar. Nah, ini. Oke, perhatikan di sini ini dibaca ya, jangan hanya diklik yes sama no lagi, dibaca dulu ya. Di sini kita lihat ada objective function yang diperoleh dari perhitungan itu nilainya adalah 8,15 kali 10 pangkat minus 4 seperti itu. Oke, kali 10 pangkat minus 4. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda ingin menerima hasil dari optimasi ini? Nah, kalau ya Anda klik yes, kalau enggak Anda klik oke. Ingat dibaca, jangan hanya diklik yes atau no saja. Ini bukan pertanyaan yes no question ya. Ini menguji pemahaman Anda seperti itu. Oke. Nah, ini saya klik yes karena saya ingin menggunakan data yang baru. Makanya saya klik yes di sini. Oke. Nah, di sini bisa saya klik exit. Nah, kita lihat di sini. Di sini tadi initial value-nya untuk solvent rate-nya itu adalah 4 ya. Ternyata final value-nya 13 di sini. Oke. 1,3 kali 10 pangkat 1. Oke. Yang awalnya tadi initial value-nya objective function-nya kita punya 2,4, di sini kita punya 8,15 kali 10 pangkat minus 4 seperti itu. Jadi kecil 0,0000815. Kita cek di simulasinya seperti itu. Simulasinya seperti ini, kita cek di sini. Oke, nah ini asetannya adalah 0,000815 seperti itu. Kalau dari segi mol fraksi, kita cek mol fraksinya, nah seperti itu, kecil banget ya. Jadi kita dapatkan air murni 99,9% mol. Oke, di sini kita dapatkan, nah asetonnya paling banyak nanti akan terrecovery di bagian atas seperti itu. Nah itu cara menggunakan fitur sensitivity study dengan optimasi yang ada di GANGAD seperti itu. Nah, di sini saya tadi belum menyampaikan bagaimana cara mengeluarkan report di Excel ya. Di sini kita bisa cek di sini. Di tools, ini ada tools, Anda bisa pilih, di sini ada option, Anda bisa klik preference. Nah, di bagian report viewer-nya, di sini Anda bisa, kalau di Anda satuannya masih internal viewer ya, default-nya, Anda bisa pindah ke MS Excel. Nanti ketika Anda melakukan optimasi atau mengeluarkan report, semuanya akan dikeluarkan di Excel seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk tutorial pada pertemuan kali ini. Kita akan sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.